Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait Google Meet, yakni bagaimana cara membuat breakout rooms di Google Meet. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe. Pilih logo lonceng, pilih semua. Ini agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait channel ini. Bicara tentang breakout rooms, tentunya sudah kita pahami bersama. Saya juga sudah pernah menyampaikannya ketika saya membuat tutorial terkait bagaimana cara membuat breakout rooms di Zoom, yang linknya ada di atas video ini. Jadi fitur breakout rooms ini adalah fitur yang memungkinkan kita nantinya itu dapat membagi peserta rapat online kita ke dalam kelompok-kelompok kecil yang dikenal dengan rooms. Jika di Zoom kemarin kita cukup mengaktifkan fitur ini kemudian menggunakannya yang include di dalam aplikasi, di Google Meet itu kita mesti menambahkan extension seperti biasanya yang saya lakukan di tutorial-tutorial saya sebelumnya terkait Google Meet. Jadi untuk membuat breakout rooms di Google Meet, kali ini kita menggunakan extension Google Meet Breakout Rooms. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, tentu kita harus membuka search engine kita. Dalam hal ini saya tentu menggunakan Google. Kemudian menuju ke bagian sisi kiri, ada logo kotak kecil yang terdiri dari 9 kotak bertuliskan apps. Kita klik. Kemudian kita menuju ke web store. Seperti biasanya ketika kita ingin menambahkan extension ke Google kita klik. Kemudian pada bagian telusuri toko kita ketikkan Google Meet Breakout Rooms. Kita klik enter. Oke, ini sebenarnya sudah muncul, sudah banyak ini. Kita tunggu. Oke, ini dia extensionnya. Logonya ini kotak berwarna ungu dengan huruf B di tengahnya. Kemudian kita klik extension ini untuk kita install ke Chrome kita. Kita klik. Di sini ada kata tambahkan ke Chrome. Di sini ada tutorialnya yang bisa dilihat. Namun tentunya tutorial ini dalam bahasa Inggris. Kita klik tambahkan ke Chrome untuk kita install ke Chrome kita. Di sini ada dialog box. Untuk konfirmasi kita klik add extension. Kita tunggu. Masih memeriksa. Oke. Extension Google Meet Breakout Rooms sudah terinstall ke Chrome kita. Ini bisa dilihat pada bagian pojok kanan atas yang saya tunjukkan saat ini. Ini dia. Kita tutup dulu ini. Oke, langsung saja kita buka extension ini dan saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat breakout rooms di Google Meet. Kita klik dulu extensionnya. Ini ada Google Meet Breakout Rooms. Kita klik. Oke, extension breakout rooms sudah muncul. Sebelum kita lanjut, tentu sebagaimana kita pahami bersama bahwa jika kita berbicara tentang breakout rooms, maka awalnya itu akan ada satu ruangan yang berfungsi sebagai main rooms atau ruangan utama di mana siswa kita dikumpulkan di rooms itu. Kita undang pertama kali ataukah peserta webinar kita. Setelah itu nantinya akan kita sebar ke kelompok-kelompok. Setelah kita beri penjelasan ke mereka materi, akan kita sebar ke kelompok-kelompok yang nantinya kelompok inilah yang kita buatkan roomsnya. Taruhlah pada contoh ini saya hanya membuat 2 room saja. Jadi kelompok 1, kelompok 2, room 1 dan room 2. Oleh karena itu langkah awal
untuk membuat breakout rooms, maka kita harus membuat main rooms-nya dulu dengan 2 rooms yang akan berfungsi sebagai kelompok 1 dan kelompok 2. Pada extension breakout rooms ini, di sini ada 4 tab, ada tab Meet, Rooms, Course, dan Setting. Maka untuk membuat struktur main rooms dengan 2 rooms, maka kita harus menuju ke bagian tab Rooms dulu. Kita klik tab Rooms ini. Di sini ada secara default course ini nanti yang akan berfungsi sebagai main rooms. My course ini kita akan ubah namanya. Misalnya kita mengajar siswa SMP ya, kita ubah dengan nama kelasnya saja. Untuk mengubah my course ini, kita menuju ke bagian tab course atau tab yang ketiga ini, kita klik. Kemudian pada bagian course ini kita ganti namanya, misalnya kelas atau IPA 81. IPA 81. Kemudian jangan lupa klik save. Tombol ini kita klik save. Kemudian kita kembali ke rooms. Di sini sudah tertulis IPA 81. Langkah selanjutnya kita menuju ke bagian rooms ini. Di sini ada main rooms. Kita ganti main rooms ini dengan IPA 81 seperti yang kita tuliskan di atas. IPA 81. Kemudian untuk menambah 2 rooms, kita klik tanda plus seperti yang saya tunjukkan ini, kita klik. Di sini misalnya kita beri nama kelompok 1 saja ya. Ke kelompok 1. Kemudian yang kedua, kelompok keduanya kita klik lagi tanda plus ini. Kita ketikkan lagi kelompok 2. Oke. Langkah selanjutnya tentu berbeda dengan Zoom yang sisa kita gunakan saja. Di Meet ini kita mesti melengkapi rooms dan main rooms kita dengan link Google Meet yang nantinya akan digunakan pada saat meeting online. Untuk membuat link Google Meet, maka langkah yang paling mudah, kita gunakan Google Calendar untuk membantu kita. Karena di Google Calendar itu kita bisa membuat beberapa link sekaligus di waktu yang sama, ketimbang kita harus membuka aplikasi Google Meet. Kalau akan dibuka ini berarti akan 3 kali membuka jendela Google Meet dan mengambil linknya satu persatu. Oleh karena itu saya perlihatkan trik yang mudah dengan menggunakan Google Calendar. Ini kita minimize dulu atau kita pindahkan saja. Kemudian kita menuju ke bagian yang saya tunjukkan ini, Google Apps, diklik. Kemudian kita cari kalender. Ini sudah ketemu. Kita klik kalender. Baik, sekarang kita akan memulai untuk membuat links di main rooms kita, rooms 1 dan rooms 2. Kita klik pada bagian ini saja, sesuai dengan jamnya saja. Tidak apa-apa, kita klik sesuai dengan jam pertemuan, maksud saya. Nanti silahkan disesuaikan. Di sini kita beri nama main rooms kita. Misalnya tadi main rooms yang kita buat adalah IPA 81. Setelah itu kita klik Add Google Meet Video Conference ini seperti yang saya tunjukkan. Setelah itu kita klik Save. Kemudian kita perkecil ukurannya pada bagian ini supaya bisa dibedakan dengan room 1 dan rooms 2 nanti. Kita edit dulu. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian kita klik save pada bagian atas ini. Selanjutnya saya akan membentuk atau membuat link room 1. Saya klik pada bagian bawah ini. Kemudian saya beri nama kelompok 1 seperti nama di room 1 tadi. Saya klik Add Google Meet. Kemudian saya klik Save. Kita perkecil lagi nih.
Oke, selanjutnya kita ganti warnanya supaya tidak membingungkan nanti. Sini kita ganti warna kuning. Kita save. Kemudian yang terakhir links untuk rooms 2 atau kelompok 2 kita klik lagi pada bagian bawah ini. Kita tuliskan sesuai dengan nama roomsnya, kelompok 2. Kemudian kita klik add Google Meet. Kemudian kita klik save lagi. Kemudian kita perkecil lagi. Yang bagian ini tentu tidak perlu kita rename. Mohon maaf, tidak perlu kita ubah warnanya karena sudah berbeda warna dari main rooms, rooms 1 dan rooms 2. Selanjutnya kita buka breakout rooms kita kembali, kita buka dan kita akan memasukkan linksnya. Untuk memasukkan link dari tiap ruangan ini, yang pertama kita mulai dari main rooms, kita klik di 81 ini, kita klik yang warna merah ya. Kemudian kita klik pada bagian copy yang saya tunjukkan ini, kita klik. Oke, ini tidak apa-apa ya, kita munculkan dulu kembali, kemudian kita paste. Kemudian untuk links kelompok 2 atau rooms 2 kita pilih yang warna kuning ini. Kemudian kita klik copy lagi, kita munculkan lagi. Nanti yang tidak mau repot cukup bagi dua layar saja. Sangat mudah membagi dua layar, Windows kemudian kanan atau kiri. Ini saya tidak apa-apa pakai langkah ini saja. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 2. Kita pilih tentu yang berwarna biru tadi. Kita klik tombol copy atau feature copy ini. Kemudian kita buka kembali breakout rooms kita untuk memasukkan link ke kelompok 2. Oke, sekarang semua rooms yang kita buat sudah kita lengkapi dengan link dari Google Meet. Mulai dari main rooms sampai 2 breakout rooms, yakni kelompok 1 dan kelompok 2 sudah kita buatkan linknya. Langkah selanjutnya jangan lupa tentu mengklik tombol save. Sebab jika tidak kita klik, maka pengaturan yang sudah kita buat di tab rooms ini tidak akan tersimpan. Tentu termasuk link yang sudah kita paste. Oke, kita klik tombol save. Setelah berhasil di save, kita menuju ke bagian Meet atau tab Meet yang saya tunjukkan ini, kita klik. Kemudian kita menuju ke Start Class ya. Di sini awalnya tertutup seperti ini. Kita klik Start Class. Kemudian bagian breakouts-nya ini tentu sesuai dengan yang kita buat tadi, ada 2 breakout, maka kita pilih 2 breakout. Kemudian di sini ada pilihan, ada open main room, ada open breakouts, dan ada open both. Artinya ketika kita memilih yang pertama ini, yang terbuka hanya main rooms. Ketika kita memilih pengaturan yang di tengah ini, yang terbuka hanya breakouts-nya saja. Namun jika kita memilih yang pilihan ketiga ini, maka seluruh rooms kita terbuka, main rooms dan breakouts-nya juga terbuka. Sebelum kita membuka breakout rooms kita dan main rooms kita menuju ke bagian pengaturan dulu. Sini ada setting. Ini untuk mengatur tampilan dari breakout rooms kita bersama dengan main rooms-nya. Kita klik tab setting ini. Pada bagian setting ini, di sini ada pengaturan breakout rooms display. Artinya kita diminta memilih tampilan breakout rooms kita seperti apa. Yang pertama ada tiles. Tiles itu artinya, ini bisa dibaca separate windows. Artinya tiap satu jendela atau satu window itu satu ruangan. Jadi karena tadi total ada 3 ruangan, maka ada 3 jendela Chrome yang akan terbuka. Itu maksud tiles. Kalau kita memilih tabs, artinya hanya satu jendela Chrome yang terbuka, satu window saja yang terbuka. Namun rooms ini akan dibagi menjadi 3 tab. Saya rasa sudah cukup jelas. Di sini kita tentu menyeting sesuai dengan rooms kita. Kita pilih 2 tadi. Kita pilih 3 ya dengan main rooms kita. Oke.
Kemudian pada bagian ini ada Meet Toolbar Color. Ya, di sini kita diminta memilih warna apa yang kita sukai untuk tampilan dari Google Meet kita. Saya pilih warna aqua. Oke, sudah selesai. Itu saya rasa cukup untuk aturan settingan. Kita kembali ke Meet. Sekarang kita akan buka Main Rooms beserta dengan breakout rooms kita. Kita pilih Open Sync Boot. Ini kita pilih, kita klik, kita tunggu. Oke, terbuka ya. Ini ruangan utama Main Rooms. Ini breakoutnya room 1, dan ini ada rooms 2. Oke, defaultnya itu semua kamera dan mikrofon itu dimatikan. Oke, tampilannya seperti ini. Ini juga untuk menghindari feedback supaya tidak timbul suara yang melengking. Biasanya itu disebut dengan feedback. Makanya semua room saya matikan mikrofonnya. Selanjutnya kita akan memulai rapat atau meeting online kita, bisa juga pembelajaran online. Kita akan mengundang siswa kita untuk masuk ke Main Rooms. Ini untuk menandai Main Rooms. Biasanya ketika terbuka, dia akan terbuka secara berurutan, maka tentunya bagian awal ini adalah Main Rooms kita. Di sini bisa dipastikan detail rapatnya jika ingin dilihat, namun cukup melihat bagian atas ini, linknya. Itu bisa dipastikan. Kita buka kembali tab Rooms. Main linknya itu atau links dari Main Roomsnya itu diakhiri dengan VIY. Jadi kalau menurut saya tidak perlu dicek karena akan terbuka secara berurutan. Cuma untuk memastikan saja. Kita sekarang mengundang 2 peserta sebagai contoh saja untuk masuk ke Main Rooms, yang nanti akan kita bagi ke rooms, yakni breakout roomsnya, room 1 dan rooms 2. Oke, sekarang sudah ada 2 tamu atau 2 account yang berperan sebagai peserta rapat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan navigasi dari breakout rooms ini. Sebelumnya ini adalah ruang utama. Ini dia. Yang ini adalah rooms 1 dan yang ini adalah rooms 2. Oke, kita kembali ke rooms atau Main Rooms yang pertama ini. Sekarang kita menuju ke navigasi untuk breakout rooms. Kita klik pada bagian tab Meet ini seperti yang saya tunjukkan. Di sini ada navigasi yang pertama, ada breakout rooms ini. Jika kita geser tanda panah ke kanan ini adalah ruangan utama atau Main Room kita, yakni IPA 81. Ini navigasinya ada di bawah. Jika kita mengklik pada bagian ini, maka kita tidak akan mendengarkan suara dari Main Rooms kita. Tentu ini kita butuhkan untuk mendapatkan audio dari Main Rooms kita. Kita klik saja untuk menyalakannya. Yang kedua ini adalah terkait mikrofon. Ini sudah kita pahami. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait kamera. Jika kita ingin menonaktifkan mikrofon dan kamera kita di Main Rooms kita. Kemudian selanjutnya ini, jika kita klik tanda panah ke kanan lagi, maka kita akan beralih ke rooms 1 atau breakout rooms kita yang pertama ini. Ini adalah navigasinya di bawah. Untuk mendengarkan suara dari room 1, tidak menyalakan mikrofon atau kamera. Kita geser lagi, ini adalah untuk rooms 2. Oke. Kemudian untuk bagian bawah ini yang tertulis broadcast to all breakout rooms, artinya ini ketika kita pilih navigasi ini, maka navigasi ini akan berlaku untuk semua ruangan. Jika kita memilih tidak mendengarkan semua ruangan, silahkan klik pada bagian ini.
memilih untuk tidak mematikan, memilih untuk mematikan mikrofon di semua ruangan, silahkan klik pada bagian ini, dan memilih untuk mematikan kamera di semua ruangan, silahkan pilih pada bagian ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita menuju ke Assign Breakout. Kita pilih yang ad hoc, kita klik. Di sini ada petunjuknya. Oke, langsung saja kita ke bagian paling bawah. Ini kurang lebih hampir sama maksudnya dengan Zoom. Ini randomly assign, artinya menyebar peserta rapat kita ke rooms yang sudah kita buat secara random. Ini bisa kita klik saja random assign. Jadi untuk mudahnya maka kita harus mengelompokkannya secara random dulu. Nanti setelah itu kita bisa atur apabila ada siswa yang ingin kita pindahkan ke kelompok tertentu. Silahkan kita klik randomly assign untuk menempatkan peserta ini ke rooms yang sudah kita tentukan. Sebelum saya klik random ini, saya kembali dulu ke bagian Google Meet di Mains Rooms. Kita lihat ya, ini sudah terlihat semua 2 peserta. Sekarang kita klik randomly assign. Oke, sekarang sudah terkirim Ahmad Altaf di kelompok 1 dan Ahmad Wildan di kelompok 2. Seperti yang saya katakan, Ahmad Altaf dan Ahmad Wildan ini masih bisa kita pindahkan. Jika kita ingin pindahkan ke kelompok 1, sisa kita geser saja ya. Kita klik, kita drag naik, atau yang Ahmad Altaf kita klik, kita drag turun. Ini kita klik, kita drag turun. Kita letakkan di sini. Kita lepas. Oke. Sekarang sudah ada Ahmad Altaf di kelompok 2, Ahmad Wildan di kelompok 1. Selanjutnya peserta ini akan kita minta masuk ke breakout rooms-nya masing-masing. Tentu berbeda dengan Zoom. Zoom ketika kita sudah membagi peserta tersebut ke dalam breakout rooms, kemudian kita tekan breakout rooms, maka seluruh peserta yang sudah kita bagi akan menuju ke kelompoknya masing-masing. Di Google Meet itu kita masih melakukan hal yang manual, yakni meminta peserta tersebut untuk masuk ke breakout rooms-nya masing-masing dengan link yang kita bagi. Jadi caranya ini sudah kita bagi secara random. Di sini ada feature copy, breakout assignment, feature copy dari breakout assignment yang saya tunjukkan saat ini. Kita klik, sudah tercopy. Kemudian kita menuju ke bagian pesan. Di sini kita paste. Nah, ini sudah ada di atas. Di sini Ahmad Altaf kelompok 2. Di sini siswa sisa menekan masing-masing link yang sudah kita siapkan. Setelah mereka menekan, mereka akan masuk ke kelompoknya masing-masing. Di sini kita lihat siswa ini akan menekan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Setelah peserta rapat kita menekan link yang sudah kita sebar di bagian pesan tadi, maka mereka akan bergabung di breakout rooms yang sudah kita buat. Di sini ada Ahmad Altaf, ada saya sebagai host untuk ruangan 3 atau ruangan 2 maksud saya, kelompok 2. Di sini ada saya selaku host dan ada Ahmad Wildan untuk ruangan 1. Jadi masih sangat manual karena peserta mesti mengklik link yang sudah kita buat awalnya, dan setelah kita bagi mereka tidak otomatis pindah tapi mengklik link yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian mute and remove partisipan. Di sini banyak pilihan, ada memute semua ruangan breakout, memute semua ruangan mulai dari mains rooms dan seterusnya, dan silahkan dibaca satu persatu.
Saya kira ini mudah dipahami. Kemudian selanjutnya kita menuju ke tab Reports. Di tab Reports ini tersedia keperluan-keperluan yang sekiranya jika kita memerlukan untuk di-download, jangan lupa mencentang kata also download terlebih dahulu pada bagian atas yang saya tunjukkan ini. Bagian ini all breakout rooms link, artinya mendownload seluruh link breakout rooms yang kita buat. Yang ini partisipan attendance, artinya mendownload seluruh peserta atau kehadiran peserta. Kemudian yang breakout assignment ini untuk mendownload peserta-peserta yang ada di breakout. Tadi ada room 1, room 2, jadi kita tahu peserta yang berada di room 1 dan room 2. Dan yang terakhir adalah mendownload breakout group. Demikian hal-hal yang bisa di-download di bagian reports. Selanjutnya, untuk menutup kelas kita atau breakout rooms kita secara keseluruhan, silahkan klik class over, hang up main rooms. Semua ruangan akan tertutup. Namun jika hanya breakout-nya saja yang ingin ditutup, silahkan pilih breakouts over, hang up all breakouts. Demikian tutorial saya terkait bagaimana cara membuat breakout rooms di Google Meet. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.